kepada kita yang berlimpah. Biarlah kiranya firman kebenaran yang penuh dengan kasih ini dan anugerah yang memampukan kami untuk melakukannya Tuhan, akan dicurahkan dan diberitakan. Kristus akan dinyatakan kepada setiap kami yang menerimanya dan melakukannya, dan di atas itu namamu akan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Roh Kudus akan mencerahkan pikiran kami dan memberikan kepada kami pemahaman akan kebenaran yang memerdekakan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Berikan pujian kembali kepada kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan saya beri judul Comeback Story. Itu dari fail jadi win. Dan ini menjadi satu kisah di mana orang itu jatuh lalu bisa bangkit kembali. Dan teks kita dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 13 dan juga Mazmur 51 yang terkait dengan kisah ini. Siapa di sini yang tidak pernah gagal? Tidak ada ya? Semua pernah gagal? Nggak apa-apa tak katakan amin. Semua pernah gagal? Amin, pernah kan? Ya, kan bukan saya bilang semua harus gagal, enggak. Semua pernah gagal. Dan itu hal yang menunjukkan tidak ada yang sempurna dari manusia. Kita masih hidup di dalam keberdosaan daging yang menguasai kita ini. Ketika kita bicara mengenai integritas, saudara-saudara sekalian, tidak berarti orang yang berintegritas adalah orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi bagaimana orang yang sedang jatuh itu merespon kegagalan dan kesalahan. Dan disitulah nanti akan kita lihat integritas tersebut. Boleh kita baca lebih dahulu teks kita dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberi seisi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi dari bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di hadapan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi
Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Natan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Ini sebuah kisah yang cukup mengenaskan. Tapi saudara, Billy Graham berkata begini, integritas berarti mengakui kesalahan dengan rendah hati, bukan menutupinya. Daud adalah tokoh besar, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia mati melakukan kehendak Allah pada generasinya. Dikuburkan dengan terhormat. Alkitab mencatat bahkan Allah sendiri berkata bahwa dialah hambaku yang berkenan. A man after God's own heart. Orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan maksudnya. Tetapi ternyata Daud bukanlah orang sempurna. Kalau dibandingkan kriminalitas Daud dengan Saul, Bapak Ibu, Daud lebih jahat. Saul gak pernah bunuh orang loh. Gak pernah ngambil istri orang loh. Daud melakukan pembunuhan berencana. Ini kalau pidana saudara, ini hukumannya mati. Pembunuhan berencana. Dimulai dari skandal seks, dan kemudian memikirkan bagaimana menyingkirkan Uria orang Het. Itu orang bukan juga orang Israel. Tetapi orang itu berdedikasi untuk berperang bagi Daud. Tapi Daud justru mengkhianati orang-orang yang setia kepadanya. Bayangkan, udah dosa perzinahan, mengambil hak milik orang lain, berarti itu melanggar firman pasal ke-10. Ya, menginginkan harta milik orang lain. Covet itu ya, covetous itu artinya aku mau yang itu. Kalau iri hati begini, misalnya saudara punya barang bagus, aduh kepengen ya aku punya seperti itu. Nah itu namanya cemburu, iri hati. Oke? Kalau covet, menginginkan, dia nggak bilang aku kepengen loh barang kayak gitu, aku pengen yang itu. Nah itu namanya covet. Itu pasal 10. Pelanggaran yang berat. Dan itu yang Daud minta, itu yang Daud lakukan. Aku kepengen yang itu, bukan perempuan lain. Karena dia punya banyak istri kok. Yang diwariskan dari Saul juga diambil sama dia. Tapi dia kepengen yang itu. Jadi dosanya berlapis-lapis Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat Daud jatuh gak di sini? Oh ya jatuh, jelas jatuh. Ini dosanya walaupun mungkin dia bukan korupsi, dan dosa ini Bapak Ibu ditunggu sampai hamil 9 bulan. Ini bahayanya dosa perzinahan. Kalau dosa lain itu dihajar Tuhan cepat, terutama pemberontakan, melawan otoritas itu langsung seperti Saul. Langsung diangkut sama Tuhan. Dia bilang, hari ini juga kamu tidak lagi menjadi raja. Itu dosa melawan otoritas. Keluar dari batas garis otoritasnya. Itu makanya dosa otoritas itu, dosa melawan otoritas adalah dosa yang langsung Tuhan hakimi. Mau iblis kayak sekalian, hajar sama Tuhan. Saul dosanya itu. Daud ditunggu sama Tuhan. Makanya dosa perzinahan itu diem-diem tapi tetap bertumbuh. Tidak ada dosa yang tersembunyi dan Tuhan tidak tahu. Sebaik-baiknya tupai meloncat tinggi, pasti jatuh juga. Sebagus-bagusnya orang menutupi bangkai, pasti akan tercium juga. Terutama dosa seksual. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, dia jatuh, betul. Tapi bagaimana dia merespon dengan kebenaran? Bagaimana dia kita melihat mengakui kesalahannya? Bagaimana dia mencari pemulihan yang sejati? Dan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tema kita adalah tunjukkan integritasmu bukan hanya saat kamu berhasil, tetapi juga saat kamu gagal. Responlah setiap kegagalan dengan kejujuran di hadapan Tuhan dan sesamamu. Itu hari ini tema kita. Tunjukkan integritasmu justru pada waktu kamu sedang gagal. Sebelumnya
Kita bicara bahwa godaan integritas terjadi pada waktu kapan? Pada waktu kita sukses. Sekarang integritas juga bisa diuji pada waktu kita sedang gagal. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bagaimana dari kisah Daud ini kita belajar untuk menjadi orang yang berintegritas. Ini nilai yang kita percayai, menjadi orang yang berintegritas. Pertama, terimalah kebenaran itu dengan rendah hati. Dari ayat 1 sampai 7 Bapak Ibu, tadi kita sudah baca, Allah mengutus Natan. Dari kata Natan berarti ini adalah pemberian, hadiah. It's the grace. Jadi ternyata teguran itu juga bentuk daripada kasih karunia. Ada amin saudara? Ya, teguran itu bukan untuk menjatuhkan kamu. Coba kita lihat di ayat 1 sampai 7 tadi ya. Kita sudah bacakan, dikatakan bahwa Natan itu diutus Tuhan. Jadi Tuhan mengutus seorang pemberian, sebuah grace, anugerah kepada Daud. Wah, luar biasa saudara. Dan di sini Natan tidak datang dengan, saudara ingat ya, Natan ini tetap nabi, betul? Dan dia nabi yang hormat sama raja. Natan tidak mempermalukan Daud di depan umum. Tidak. Saul dipermalukan Tuhan di depan umum. Karena dia melawan otoritas. Langsung di depan umum. Dicabut di depan rakyatnya. Otoritas Saul diangkut, dicabut sama Tuhan. Dia bilang mulai hari ini kamu bukan lagi raja. Dan itu 2 kali Bapak Ibu. Tapi Daud tidak. Kenapa? Natan datang itu private gitu loh. Nah ini kita belajar ya. Kalau kita ingin menyampaikan teguran kepada otoritas, datanglah secara pribadi. Amin. Belajar Bapak Ibu. Mau itu otoritas di kantormu, otoritas rohanimu, ajak ngomong 4 mata. Itu bentuk penghormatan. Apalagi kalau kita sedang menyampaikan unek-unek atau bahkan teguran. Gak apa-apa. Pemimpin juga kan nggak semuanya pasti benar. Dia perlu juga ditegur. Tapi bagaimana? Mari kita lihat ayat ini saudara. Setelah Daud jatuh dengan Betsheba, ya, pemberian Tuhan datang dalam bentuk Nabi Natan. Lalu Natan itu ceritakan sesuatu yang menarik. Dia cerita mengenai 2 orang, yang satu kaya, punya banyak domba lembu, yang satu miskin yang cuma punya satu-satunya domba. Dan dibesarkan dengan makanan yang secukup. Maksudnya, ya mereka makan, apa yang dimakan ya dimakan juga sama dombanya. Luar biasa juga nih. Saudara kalau punya anjing gitu ya, punya anjing atau punya hewan piaraan yang makan barang-barang dari piringmu sendiri. Rasanya ini sangat berharga kalau dia mati ya. Pasti, karena ada attachment. Bahkan dikatakan oleh Natan, domba ini seperti anak perempuannya. Nah apalagi kalau bapak-bapak yang punya anak perempuan. Wah itu, berharga sekali. Dan ini cuma satu-satunya. Jadi saya bisa bayangkan, ini seperti saya gitu punya Esther. Dan suddenly I have to release her. Wah kayaknya nggak enak. Karena dikatakan seperti anak perempuannya ini. Begitu berharga maksudnya. Saudara-saudara, di dalam narasi ini, Natan menyampaikan pesan dengan caranya cerita. Dia nggak langsung bilang, hei raja, lu udah berdosa gini-gini. Enggak. Dia kasih sebuah cerita, perumpamaan. Ini sopan Bapak Ibu. Artinya, supaya Daud itu bisa kontemplasi, bisa renungkan tanpa harus membela diri. Gimana caranya? Ini menarik. Kalau Bapak Ibu mau ilmu menegur orang, pakai cara begini. Dia mau mengatakan ada kesejajaran antara Uria dengan orang miskin. Jadi Daud itu orang kaya, Uria itu orang miskin. Makanya Daud marah sekali. Dan Daud mengenakan hukum Taurat loh kepada orang itu dalam cerita. Dia bilang apa? Kamu sudah ambil milih orang miskin, sekarang bayar 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Padahal hukum Taurat cuman kalau kamu nyuri, kamu kembalikan, kasih bunga 1/4. 1/4 ya, 25% doang.
Jadi kalau nyuri 100.000 ketahuan, balikin 125.000, selesai. Tapi disuruh 4 kali lipat, 400%. Dan bukankah saudara tahu bahwa nanti Sakeus ngomong begini juga? Ku kembalikan 4 kali lipat apa yang ku rampok. Oh, Daud begitu marah sekali. Ayat 7 itu jelas ya bentuk kemarahan Daud. Engkaulah orang itu, kata Nathan. Kamu marah-marah, akhirnya kena sendiri. Kena sendiri. Saudara-saudara, betul reaksi Daud itu. Karena dia bertindak atas dasar hukum yang benar. Tapi dia nggak sadar hukum itu sedang berbicara kepada dia. Di dalam aplikasinya kepada kita, Kristus adalah kebenaran. Namanya adalah yang benar, yang setia. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kristus adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang menyingkap dosa kita. Itu yang membongkar dosa kita. Dialah kebenaran itu sendiri, aletheia. Kebenaran yang tidak ada sama sekali kebohongan di sana. Hari ini kita punya kebenaran itu dalam bentuk firman. Jadi firman ini adalah panggilan untuk kita kembali kepada Yesus yang adalah jalan keselamatan. Teguran yang paling halus dan penuh anugerah dari Tuhan itu waktu saudara baca Alkitab. Salah satu yang harus kita baca dan kita minta sama Tuhan waktu kita baca firman adalah, tunjukkan lewat ayat ini apa hal yang aku harus bertobat. Yakobus mengatakan kamu baca firman seperti bercermin. Cermin akan memperlihatkan kepadamu siapa engkau sebenarnya. Dan cermin ini kalau kita tidak mau lakukan, dikatakan apa? Kamu menipu dirimu sendiri. Bagaimana cara Tuhan menegur kita paling halus? Lewat firman. Masih dablek, Tuhan kasih orang lain. Saudara perhatikan, kalau saudara lihat ada di truk besar atau bus yang besar, ada tulisannya, Anda sedang berada di titik buta, blind spot, di mana si supir tidak bisa lihat keberadaan saudara di belakang situ. Itu titik buta dari sebuah kendaraan. Jadi jangan dekat-dekat. Karena dia bisa rem, dia nggak tahu di belakang saudara ada apa. Karena dia nggak punya itu mirror apa kayak reflektornya, nggak punya. Itu titik buta. Kita punya titik buta. Setiap orang punya titik buta. Siapa yang bisa lihat ini? Siapa yang bisa lihat ini, saudara? Nih, ini namanya blind spot ini, titik ini. Ini namanya blind spot. Siapa yang bisa lihat? Saudara mau saya hebat-hebatnya, saudara nggak bisa lihat ini. Ini blind spot kita. Perlu orang lain melihat itu. Di dalam ilmu kepemimpinan, John Maxwell mengatakan ini salah satu sebagai the law of the lid. Lid itu kayak katup botol. Siapa yang buka katup botol? Botol bisa buka katupnya sendiri enggak? Perlu orang lain yang membuka. Di dalam hidup kita, katup yang menghalangi Tuhan bekerja, itu hanya bisa dibuka oleh dua hal saja. Tuhan dan manusia. Orang lain maksudnya. Nggak bisa. Sehebat-hebatnya kita berusaha untuk menyadarkan itu, nggak bisa kita sampai orang lain datang dan mengatakan, mohon maaf ya Pak Markus, Bapak punya masalah ini. Pertanyaannya, pada waktu ada orang lain yang melihat itu, di situ ujian integritas. Bersedia nggak kita terima teguran? Jangan langsung defensif, oh enggak kayak gitu, aku enggak kayak gitu kok. Nah itu membela diri. Langsung menolak, enggak mau terima. Chuck Swindoll mengatakan tentang integritas adalah kemampuan menerima kebenaran walaupun pahit dan menyakitkan. Itu integritas. Mau terima kebenaran sekalipun pahit. Itu integritas Bapak Ibu. Tentu kita tidak tegur orang sembarangan. Menghakimi orang sembarangan. Tapi ketika kita ditegur, mau itu lewat anak kita, orang yang lebih rendah dari kita, maksudnya bawahan kita, misalnya saudara punya posisi, atau orang yang lebih tua,
Atau bahkan sesama kita, teman kita. Orang yang berintegritas adalah orang yang mau dengar. Maukah kita membuka hati kita pada hari ini? Ketika kita ditegur oleh firman, itu yang paling lembut yaitu Roh Kudus pakai firman. Tapi kalau kita masih ngeyel, nah istilahnya sekarang ngeyel ya. Kita masih ngeyel, oh Tuhan akan kasih yang lain. Orang lain. Masih ngeyel juga, Tuhan akan pakai hal yang aneh buat kita. Seperti ketika Bileam itu ditegur oleh siapa? Oleh keledai. Keledai lebih bisa lihat hadirat Tuhan daripada nabi yang klaim dirinya dekat sama Tuhan dan menjadi penyambung lidah Tuhan. Bersediakah saudara menerima kebenaran walaupun pahit? Kita berdoa supaya ada kerendahan hati. Amin. Yang kedua, akui kesalahanmu tanpa alasan. Without any excuses. Ayat 13, dengan setelah dikonfrontasi oleh Nathan, Daud berkata dengan singkat dan jujur, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik. Ini kalimat utama Bapak Ibu, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lengkap gak kalimat ini? Lengkap ya? Udah ada subjek, predikat, objek, udah selesai. Ini kalimat utama kalau dalam sebuah kalimat. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik. Dia gak bilang, aku sudah berdosa, ya karena gak ada saudara. Tidak ada pembenaran diri, tidak ada cari-cari alasan, tidak ada ngeles-ngeles kiri kanan, gak ada saudara. Daud tidak menyalahkan situasi. Nathan, ya mau kayak gitulah, ya memang aku berdosa, tapi kan ya gimana ya, waktu itu gak ada orang juga sih, semuanya lagi perang. Kan itu alasannya, kan dikatakan kan pada musim raja-raja berperang, Daud gak berperang. Nah inilah orang yang salah tempat dan salah waktu. Coba dia tempat di medan perang, mungkin gak jatuh dalam dosa dia. Itu makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh saudara melayani, saudara tidak mau melayani, malah tidur-tidur, di tempat tidur engkau pasti jatuh dalam dosa. Believe me. Aku udah pernah coba soalnya. Di tengah engkau sedang ngeyel dan tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan, di situ engkau akan jatuh. Daud sedang apa? Musim raja berperang, dia malah duduk-duduk. Nah, di iseng-iseng itu dia lihat perempuan mandi. Kan ini dosanya kok kayaknya remeh banget sih. Ngintip orang mandi. Alkitab nggak bilang bahwa Betseba tiba-tiba goyang-goyang di bawah, enggak. Dia nggak tahu kok yang di atas ada yang orang Medan bilang ngeten gitu loh. Ya, ngintip orang. Saudara-saudara, dia nggak cari alasan, dia nggak menyalahkan orang lain, dia nggak menyalahkan situasi. Dia cuma mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Siapa yang paling dirugikan di sini? Siapa yang paling dirugikan? Tuhan. Tuhan loh yang paling dirugikan di sini, bukan Daud. Siapa yang mengalami kerugian daripada tindakan Daud ini? Daud nggak bilang siapapun, bahkan not even himself. Tuhan yang rugi. Bapak Ibu, berapa sering kita memikirkan apapun yang kita kerjakan, Tuhan diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan maksudnya dipermuliakan, dirugikan maksudnya jadi batu sandungan. Waktu saya renungkan, saya bilang, wow, Daud itu betul-betul cuma satu aja hatinya, Tuhan, gak ada yang lain. Kalau dia menang, dia bersyukur sama Tuhan. Kalau dia kalah, dia sadar yang korbannya itu, yang kerugian yang paling utama, pihak yang paling dirugikan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali kita jatuh dalam dosa, pihak yang paling disakiti itu Tuhan. Halo, hoi, woi. Ketika setiap kali kita berdosa, yang paling dirugikan itu, yang paling disakiti, yang paling dikecewakan itu Tuhan yang telah menebus kita. Bukan kamu. Walaupun kamu akan mengalami resikonya, tapi pikirkan. Kalau Bapak Ibu seorang ayah ngerti ya, ibu ngerti ya.
Ketika anakmu berbuat salah, siapa yang paling sakit? Wah, hati papa, hati mama itu hancur. Hancur. Itu loh. Tangkap itu Bapak Ibu. Ini Daud ajarkan kepada kita. Bahkan Daud menambahkan di dalam Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau. Katakan saudara, kepada siapa? Terhadap Tuhan. 2 kali dia bilang, terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. 2 kali diulang, memperlihatkan this is something serious. Hanya kepadamu Tuhan aku telah berdosa. Oh aduh, Bapak Ibu, saya nggak tahu lagi kalau kita masih keras hati saudara. Ini orang bukannya sejahat-jahatnya Daud. Tuhan itu lihat, aduh ini anakku benar-benar tahu. Makanya Tuhan nggak bisa mengubah pernyataannya siapa Daud itu di hadapan dia. Bapak Ibu, Kristus mengajarkan hal yang sama. Bahwa di dalam Kristus kita bisa berani datang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Kristus adalah setia. Dia adil, ia mengampuni. Kenapa Daud berani ngomong terhadap engkau saja? Karena Daud punya relasi yang intim. Daud tahu, kalau aku berdosa, aku bukan kehilangan berkat, aku merusak relasiku dengan Tuhan. Amin. Anak, sejahat-jahatnya anak, ketika dia gagal, orang tuanya usir dia enggak? Enggak. Tapi kalau terus-menerus anak itu melakukan kejahatan di dalam keluarga itu, yang rusak itu relasi anak itu dengan orang tuanya. Mungkin gak akan mau ngomong lagi. Gak mau lihat muka orang itu lagi. Mungkin anak itu lari dari rumah. Mungkin bahkan dia mengatakan, aku coret itu bapakku atau ibuku. Gak ada lagi itu namanya orang tuaku. Aku anak yatim, padahal bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ternyata dosa itu merusak relasi kita dengan Tuhan. Dan Daud itu begitu protektif dengan relasinya terhadap Tuhan, sehingga ketika dia berdosa, dia bikin itu menjadi big deal. Apakah kita pernah membuat sesuatu itu menjadi besar, padahal kesalahan kita itu kecil? Tapi kita gedein kesalahan kita supaya orang yang dirugikan itu merasa, "Wih, serius banget sih lu." Padahal mungkin kalau bilang dia salah, ya udahlah. Misalnya gini, saudara datang janji jam 5, terus saudara datang jam setengah 6. Oke? Terus kemudian saudara udah, aduh, bisa begini kan? Mohon maaf ya, terlambat. Saya terlambat, mohon maaf. Saudara nggak bilang lagi karena apa, mohon maaf saya terlambat. Tapi bayangkan, dan orang itu it's okay, nggak apa-apa Pak. Masih bisa, ayo kita lakukan. Tapi coba begini, aduh aku minta maaf sekali tuh. Aduh aku salah sekali nih, aku udah bikin kamu setengah jam ini waktumu tersia-siakan. Aduh coba bayangkan setengah jam dulu bisa ngasilin duit berapa banyak. Tapi karena keteledoran saya, karena kebodohan saya, karena kealpaan saya, karena saya tidak menghormati kamu, saya datang terlambat. Sudah bilang, lu kenapa sih? Gitu aja digede-gedein, udah. Ya kan? Tapi coba bayangkan, kenapa? Karena dengan saudara memperbesar dosa itu terhadap orang yang dirugikan, engkau menyadari betapa besarnya impact kepada yang dirugikan itu. Makin kita menyadari betapa besarnya kerugian yang akan diterima oleh pihak korban, makin berat tanggung jawab kita sebenarnya. Mari kita terima ini. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa bertobat itu bukan bertobat karena ketangkap basah. Daud ini gak ketangkap basah dia. Dia coba-coba peti eskan itu kasus. Bapak Ibu, kalau kita di dalam abad sekarang ini nonton film-film macam-macam lah ya, konspirasi. Ketika ada yang datang begini sama presiden, Pak, Bapak bikin begini. Bapak ketahuan loh,
kasusnya membunuh. Bapak itulah culpritnya. Biasanya apa yang terjadi? Udah, peti eskan saja. Ayo coba kita bikin gimana caranya supaya ini hilang kasusnya. Bisa nggak Daud bikin begitu? Bisa. Oh, dia raja kok. Paling gampang, dia bisa juga nggak bunuh Nathan. Dan itu yang terjadi dengan terhadap Yeremia. Yeremia hampir dibunuh karena apa? Karena rajanya nggak senang ditegur oleh Yeremia. Dimasukin ke penjara. Bisa, sangat bisa. Dan Daud punya otoritas itu. Tapi dia enggak. Dia memilih untuk menyadari bahwa dia tidak perlu cari alasan. Bapak Ibu, berhenti making excuses atau mencari pembenaran. Karena integritas justru adalah mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan kita. Kalau kita salah, akui saja. Saya ingat istri saya, kalau makin saya bikin alasan, makin marah dia. Tapi ketika saya bilang, I'm sorry Miss, aku salah. Selesai. Please forgive me. Andy Stanley mengingatkan kita bahwa orang berintegritas itu tidak tersembunyi di balik alasan. Berdiri di hadapan kebenaran. Coba bilang sama-sama. Aku salah. Aku telah berdosa. Aku minta maaf. Bersediakah engkau mengampuni aku? Nah, itu 4 kalimat yang harus kita hafal kalau kita mau bertobat. Pertama, akui dulu kesalahanmu. Aku salah. Aku telah berdosa. Aku minta maaf. I'm sorry. Will you forgive me? 4 statement itu. Lihat anak yang hilang itu. Ketika dia kembali kepada bapaknya, apa pernyataan pertamanya? Aku telah berdosa kepada sorga dulu. Baru kepada bapaknya. Aku telah berdosa kepada sorga, kepada Tuhan dan kepada Bapa. Saudara-saudara, dia nggak bilang, aduh ya karena gimana sih, apa sih, nggak ada saudara. Aku telah berdosa, aku nggak layak lagi. Tapi di sini saudara, jadi biasakan untuk mengatakan aku salah, aku minta maaf, bersediakah engkau mengampuni aku. Jangan bilang, habis gini sih, ya, habis dia gitu sih. Saudara lempar ke orang lain. Atau apa lagi? Saya mohon maaf jikalau saya salah. Udah pasti salah, lu masih bilang jikalau lagi. Hati-hati, kelihatannya rendah hati. Enggak saudara, itu sombong. Ya, apalagi kalau MC, ya biasanya begitu dia. Apabila ada salah-salah kata selama MC, udah jelas dari tadi gue ngomongnya banyak yang salah-salah kata. Dia masih bilang apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Udah dari tadi ada orang yang dicengin, ada orang yang dilecehkan dalam guyonannya. Masih bilang apabila ada salah-salah kata. Bapak Ibu, belajar untuk mengatakan, aku salah, I'm sorry, aku minta maaf, aku telah berdosa. Gak usah banyak macam-macam. Ya. Jangan spin kesalahan saudara kepada orang lain. Putar dan lempar ke orang lain. Itu modusnya si iblis. Lihat, Hawa ditunjuk, siapa katanya Tuhan? Siapa yang salah? Perempuan bilang apa? Adam bilang apa pertama? Perempuan itu yang kau kasih. Siapa yang disalahin sama si Adam? Tuhan loh yang disalahin. Ini berkat Tuhan loh, ini tetap salah loh berkat Tuhan ini. Dia bilang, yang kau kasih itu Tuhan, si perempuan ini. Perempuan mau nggak terima kenyataan itu? Enak aja loh, tuh si ular tuh yang salah. Ular masih cukup rendah hati di sini. Bukan kita memuji si ular. Ular bilang apa? Dia lihat kiri kanan, nggak ada lagi yang bisa disalahin sama. Ya udahlah, gue terima lah. Ular nggak pernah terima, saudara. Tapi lihat bagaimana orang mencari kambing hitam. Itu kesalahan manusia sejak awal. Itu sifat dosa kita. Lawanlah itu saudara. Amin. Yang pertama tadi, terima teguran itu walaupun pahit. Dan akui kesalahanmu tanpa cari-cari alasan. Dan yang ketiga yang terakhir, minta pemulihan dari Tuhan. Mazmur 51, ada beberapa statement yang kita bisa lihat di situ. Coba lihat Bapak Ibu, Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah. Bersihkanlah aku dari dosaku. Ciptakan hati yang murni padaku ya Allah. Jangan membuang aku dari hadapanmu.
Bapak Ibu, karena Daud ini seorang penulis lagu, doanya dia ini ditulis dalam bentuk lagu kan. Langsung kalau di Spotify ini the most downloaded song nih. Langsung masuk Spotify Bapak Ibu. Ini Mazmur 51 ini salah satu the most downloaded song. Ini lagu yang paling banyak dibikin kan. Ada satu lagu di Indonesia apa itu? Jadikanlah hatiku tahir Allah. Created me a clean heart, oh my God. Saudara, itu lagu Daud. Dia nggak cari macam-macam, dia mengakui bahwa dia bersalah. Bahkan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Bapak Ibu, ternyata Mazmur 51 menubuatkan kebutuhan hati yang baru, yang hanya bisa dilakukan lewat pengorbanan Kristus saja. Nggak bisa kita punya hati yang baru kalau kita tidak pernah dilahirkan kembali. Pemulihan integritas adalah sebuah proses. Yaitu apa? Pertama, setelah bertobat ada perubahan hati. Lalu dari situ ada perubahan karakter. Lalu kemudian kesediaan belajar dari kesalahan itu. 3 hal ini. Supaya kita jangan buang waktu dan buang energi. Pertama, setelah bertobat minta perubahan hati. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, dari hati mengalir kepada karakter. Dan kemudian minta kesediaan belajar daripada masa lalu ini. Supaya kemudian kita bisa membuat jalan yang baik di masa depan. Jangan takut dengan kegagalanmu di masa lalu. Kita nggak dihakimi oleh kegagalan kita di masa lalu. Kita akan dihakimi dengan apa yang engkau kerjakan nanti di depan. Waktu engkau seberut apapun, sesusah, seburuk apapun hidupmu di masa lalu, bertobat. Bertobat. Lahir baru. Lalu kemudian engkau punya hati yang baru. Karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Dan belajar dari yang masa lalu itu. Maka engkau akan jadi berkat dengan kesalahanmu di masa lalu itu. Amin. Nah, bagaimana kita melakukan aplikasinya? Rick Warren mengajarkan kepada kita tidak dihancurkan oleh kegagalan. Jadi bayangin ya, mau gagal berapa kali doesn't matter, it's okay. Kamu gak dihancurkan karena itu. Tapi kamu kehilangan pengharapan kalau kamu tidak mau bertobat. Itu masalahnya. Salah gak apa-apa. Akui saja kamu salah. Jangan bela diri. Jangan bela diri. Minta apa yang kamu perlu belajar. Jadi jangan tunda untuk bertobat. Integrity, perhatikan baik-baik, starts from home. Integritas itu dimulai dari rumah, bukan di kantor, bukan di gereja. Dari rumah. Apa yang kau lakukan pada waktu engkau di rumah? Jadi kesimpulannya dan pesan penggembalaan kepada kita. Tidak ada kegagalan yang membuat kita kehilangan masa depan bersama Tuhan. Asal engkau bersedia untuk jujur, mau bertobat, mau punya proses yang baru lagi. Tidak ada kegagalan yang membuat kita kehilangan masa depan. Aduh, ini kabar baik. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Saudara, saya khotbah begini tuh hati saya benar-benar dipulihkan, disegarkan kembali. Jadi ada 2 pesan penggembalaan kepada kita semua pada hari ini. 1, orang yang berintegritas bukan yang tidak pernah salah. Tapi yang cepat mengakui dan meninggalkan dosanya. Ajar ini kepada anak-anakmu. Cepat bertobat. Cepat bertobat. Cepat mengakui dosamu. Cepat bertobat. Tinggalkan dosamu. Yang kedua, integritas sejati dimulai dan makin bertumbuh saat engkau mengakui dosa, lalu merangkul pengampunan Kristus dan hidup untuk kemuliaannya. Minggu ini coba pikirkan apa area yang engkau perlu akui. Engkau perlu datang pada Tuhan mengatakan, Tuhan, area ini masih tersembunyi selama ini. Aku mau bertobat. Aku mau akui, aku mau dipulihkan. Dan kabar baiknya adalah setiap orang yang mengaku dan mau bertobat kepada Tuhan, oleh karena Kristus pasti diterima dan dipulihkan. Amin.
Jangan keraskan hatimu. Bila engkau mendengar suaranya hari ini adalah hari Tuhan dan hari pertobatanmu. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami mengakui Tuhan, bila kami memiliki hati yang keras, ampunilah kami. Bila kami memiliki banyak alasan untuk kami tidak mau bertobat, ampunilah kami. Kami telah sombong dengan segala macam alasan-alasan yang kami buat. Kami mau belajar seperti Daud dan Kristus yang telah lebih dahulu berjalan di depan kami dan menghancurkan setiap pintu-pintu tembaga itu Tuhan. Aku mengucap syukur pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.